nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Adik-adik mahasiswa KMNU UNY Wates yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada sore kali ini kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita sebelumnya, rutinitas kita, mingguan kita, meskipun dalam kondisi yang sangat berbeda. Kalau biasanya pertemuan kita itu malam hari mengaji pada Isya, tetapi dengan pertemuan langsung, tetapi untuk kali ini karena situasi yang tidak memungkinkan, kita harus tetap membuat kajian dengan cara yang sebisa mungkin, dengan cara seperti ini. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Ramadan. Dalam kondisi apapun, ketika kita mampu untuk melakukan ibadah puasa, kita tetap harus menjalankan puasa. Tetapi bagaimana kita menjalankan ibadah puasa ini dalam kondisi darurat yang seperti ini? Ini yang mungkin akan berbeda dengan puasa-puasa kita sebelumnya. Kemarin-kemarin kita ya puasa, kemudian aktivitas kita kalau sore hari kita buka bersama, kemudian nanti malam sesudah sholat Isya kita tarawih bersama, kemudian selesai tarawih kita lakukan tadarus bersama, kemudian ada kajian-kajian mungkin di kampus, mungkin di masjid atau di tempat-tempat lain, di pesantren ada kajian-kajian langsung, ada sorokan, ada bandongan, ada macam-macamnya, sistem pengajian yang langsung, berinteraksi langsung. Tetapi kali ini puasa kita memang harus berbeda karena ada pandemi COVID-19 ini. Tetapi tentu saja kondisi ini tidak mengurangi amal ibadah kita, tidak mengurangi kapasitas dan kuantitas amal ibadah kita. Karena apapun yang amal ibadah yang biasa kita lakukan itu tetap bisa kita laksanakan dalam kondisi yang berbeda. Ada beberapa amalan di bulan puasa itu yang diutamakan. Salah satunya yang pertama adalah ya jelas sholat tarawih. Sholat tarawih itu kalau biasanya dalam kondisi normal kita laksanakan berjamaah di masjid. Tapi karena ada himbauan dari pemerintah, kemudian hari ini tadi juga muncul dari himbauan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo bersama dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kulon Progo, PCNU Kulon Progo, dan PDM Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo memberikan fatwa bersama bahwa mulai 30 April ini kegiatan-kegiatan semacam sholat Jumat, kemudian sholat tarawih, kemudian yang terjadi konsentrasi massa harus dihindari. Oleh karenanya puasa kita kali ini mungkin tidak bisa kita laksanakan sholat tarawih bersama di masjid. Tetapi ini tidak mengurangi pahala kita kalau kita laksanakan sholat tarawih itu di rumah
rumah kita atau di kamar asrama kita sama mahasiswa atau di tempat kos kita, karena sebenarnya tetap kita bisa lakukan. Kita punya teman satu kamar di kamar kos, salah satu jadi imam, satu jadi makmum, sudah cukup untuk menjalankan sholat tarawih. Di asrama juga bisa dilaksanakan. Dari beberapa orang lakukan sholat bersama, satu jadi imam, yang lain jadi makmum, sudah cukup. Dan ini insya Allah aman dari ancaman virus yang baru merajalela ini. Tidak mengurangi pahala dari ibadah kita atau keutamaan dari sholat kita. Tidak berarti sholat tarawih itu harus dilaksanakan bersama-sama di masjid dengan skala besar, dengan imam yang suaranya harus melengking-lengking, harus bagus, harus indah. Tidak harus seperti itu. Kondisi ini bisa kita lakukan di asrama kita, di kamar kita, di keluarga kita. Ya, yang kedua, amalan di bulan puasa yang tetap bisa kita laksanakan adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ini tidak harus dilakukan bersama-sama. Bahkan sekarang ini ada model baru tadarus Al-Quran itu. Model tadarus bersama lewat WhatsApp, lewat media sosial. Yang sudah baca 1 juz, kasih centang, kasih gambar Ka'bah, kasih gambar smile atau apapun tandanya. Kemudian tadarus ini dibuka dengan hadrah Fatihah kepada para guru-guru Al-Quran, pada kiai-kiai. Kemudian ditutup juga, kadang-kadang juga penutupannya juga memakai kegiatan-kegiatan khatmil Quran, entah pakai perayaan kecil-kecilan. Semuanya bisa kita lakukan, tetap bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Kalau tidak bisa dilaksanakan di masjid atau di musola, tadarus bisa dilaksanakan di rumah. Bahkan ibadah sunnah yang dilakukan itu lebih baik dilakukan di rumah. Rasulullah SAW memerintahkan kita, ibadah yang paling utama dari ibadah sunnah itu dilakukannya adalah di rumah. Karena apa? Karena kalau kita ibadah sholat sunat misalnya, kita lakukan di masjid, kadang-kadang timbul rasa riak, timbul rasa sombong. Saya sholat sunat hanya karena ingin dilihat oleh teman kita atau orang yang baru kita harapkan perhatiannya. Tetapi kalau kita laksanakan ibadah kita itu di rumah, insya Allah akan lebih ikhlas, akan lebih khusyuk dan terbebas dari unsur riya. Karena tidak ada orang yang melihat kita sholat tarawih, kita laksanakan di kamar, hanya sendirian atau berdua sama teman satu kamar, bertiga, berempat saja. Berbeda rasanya dengan ketika kita lakukan di masjid bersama-sama. Kalau di masjid kita kadang-kadang pura-pura sholat itu pura-pura khusyuk. Ketika kita baca pura-pura difasih-fasihkan, kemudian dilama-lamakan. Ini ada mungkin sedikit unsur riya. Kadang-kadang kita tergoda oleh seperti itu. Tapi kalau kita lakukan di rumah, di kamar, insya Allah hal-hal yang seperti ini bisa diminimalisir. Oleh karenanya memang ya ibarat kata kita itu ya hidup-hidup. Kalau orang Jawa mengatakan ya hidup-hidup lah, kita mengikuti menjalankan
suasana Ramadan ini seperti ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sholat tarawih berjamaah, itu tidak ada. Karena zaman Rasul belum pernah ada sholat tarawih. Adanya masih ya qiyamul lail. Makanya Rasul mengatakan dawuhnya itu man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang qoma Ramadan, qiyamul lail, sholat malam, tidak disebutkan sholat tarawih di situ. Karena orang yang pertama kali mengumpulkan jamaah sholat tarawih untuk disatukan dalam satu imam itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sebelum itu belum pernah ada sholat tarawih. Ya, ini situasi yang seperti ini bisa kita rasakan sekarang. Coba kita nanti misalnya kita cobalah, karena memang sholat tarawih tidak dilaksanakan di masjid atau di musola-musola tidak menyelenggarakan. Kita coba nanti setelah isya, sholat isya kemudian tidur jam 1 atau jam 2 malam, kita bangun, kita tarawih pada malam itu sampai nanti waktu bermakan sahur. Itu dulu yang terjadi ketika pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, idep-idep kita merasakan hal yang sama, meskipun tentu saja berbeda. Tetapi yang jelas kita tetap harus qoma Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan waktu Ramadan ini terlewat begitu saja tanpa ada yang bisa kita raih manfaatnya di bulan yang suci. Kemudian yang kedua, bacaan tadarus Al-Quran. Dimanapun tetap harus kita perbanyak bacaan Al-Quran lewat forum-forum media sosial atau yang kita baca sendiri sehari-hari di kamar atau di rumah. Tidak harus banyak. Kalau yang sudah lancar memang baca Al-Quran itu setengah jam bisa dapat 1 juz misalnya. Tetapi tidak harus seperti itu, tidak harus 1 juz selesai, tidak harus dalam 30 hari selama bulan puasa harus khatam 1 kali, tidak harus. Semampu kita, sekuat kita. Kalau kita mampunya sehari 1 juz, ya kita laksanakan 1 juz. Sehari mampunya 1/4, kita baca 1/4 juz. Tidak masalah. Yang penting ini harus dilakukan selalu istiqomah. Karena menjaga istiqomah ini yang memang agak berat. Sedikit tetapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tetapi hanya sekali 2 kali saja dilakukan. Ini berkaitan dengan tadarus Al-Quran. Oleh karenanya mari dalam kondisi seperti ini kita lebih banyak berada di rumah, karena kuliah juga dilakukan dari rumah. Mari perbanyak tadarus Al-Quran, kita baca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, bisa dengan fasih, dengan baik, itu dia akan bersama malaikat. Tetapi orang yang membaca Al-Quran masih dengan terbata-bata, masih plegak-pleguk, ini dia tetap akan mendapatkan 2 pahala. Ini Rasulullah SAW. Oleh karenanya tidak ada alasan kita tidak membaca Al-Quran, tidak membaca kitab suci kita sendiri, karena pedoman hidup dari orang Islam adalah Al-Quran. Yang ketiga, amalan yang tetap harus dan tetap bisa kita laksanakan adalah sedekah. Sedekah di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan sekali. Rasulullah SAW terkenal dengan kesederhanaannya, tetapi Rasulullah pada hari-hari biasa itu sedekahnya banyak. Dan sedekahnya Rasulullah ini akan diperbanyak lagi.
Rasulullah bersedekah lebih banyak lagi ketika di bulan Ramadan. Oleh karenanya marilah kita ikuti sunnah-sunnah Rasul dengan bersedekah. Tidak harus bersedekah itu berupa takjil, karena sekarang tidak ada takjilan buka bersama di masjid atau di musola atau di pesantren, tidak dilakukan. Kemudian tidak memberikan sedekah kita. Banyak tempat, banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk sedekah. Tidak ada hambatan sedikit pun. Bisa sedekah ini bisa kita wujudkan, karena sekarang tidak membuat takjil di masjid, sekarang bisa kita wujudkan. Misalnya dengan membuat paket sembako. Sedekah paket sembako kita bagikan kepada para duafa di jalan atau di manapun, di tetangga kita, di jamaah masjid kita, di sekitar asrama kita. Para duafa, masih banyak para duafa yang membutuhkan, apalagi ketika kondisinya pada situasi pandemi seperti ini mencari pekerjaan, bekerja sekarang banyak yang kesulitan. Para pedagang banyak yang order dagangannya sepi. Para Gojek dan Grab ojek online ini sepi order karena mahasiswa juga tidak sekolah. Para pelajar juga sekolah dari rumah. Kemudian para pekerja-pekerja yang biasanya bekerja di kantor sekarang dikerjakan dari rumah. Tentu saja ini efeknya luar biasa, dan ini kita juga belum tahu akan sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Semoga secepatnya. Oleh karenanya mari di bulan Ramadan ini kita perbanyak sedekah kita semampu kita. Kita wujudkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Ada sedekah masker, ada sedekah hand sanitizer, ada sedekah macam-macamnya. Banyak sekali yang bisa kita laksanakan untuk ibadah sedekah di bulan Ramadan ini. Kemudian selain sholat tarawih, kemudian sedekah, kemudian baca Al-Quran, ada satu lagi ibadah yang utama pada saat bulan Ramadan, yaitu iktikaf. Iktikaf di masjid. Kita iktikaf duduk dalam masjid, kemudian berzikir, bersolawat atau tilawah, membaca Quran atau apa. Ini diutamakan. Kita iktikaf, apalagi di sepertiga malam kita banyak-banyak beriktikaf. Di akhir-akhir Ramadan nanti itu juga akan lebih utama kita lakukan iktikaf. Tetapi yang paling penting pada saat ini adalah anjuran pemerintah adalah iktikaf di rumah. Kalau kita memang dekat masjid, kita iktikaf di masjid. Istilahnya adalah stay at home. Ini adalah iktikaf. Kita diam, tidak kemana-mana, tidak keluar-luar, tidak bermain-main, tidak perlu ada acara ngabuburit, tidak perlu ada acara jalan-jalan subuh. Biasanya kan anak-anak muda itu sehabis sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian jalan-jalan, muter-muter mencari angin, mencari kesegaran. Kadang ada yang bermain petasan macam-macamnya. Ini sebaiknya kita hindari. Kita perbanyak iktikaf. Iktikaf di rumah. Artinya apa? Stay at home. Diam di rumah. Ini untuk dalam rangka kita memperbanyak amal ibadah kita di rumah, amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian ini juga bertujuan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini dan di dunia, seluruh dunia. Mungkin adik-adik sahabat-sahabat sekalian, mahasiswa KMNU UNY Wates yang saya cintai dan saya banggakan, ini sedikit yang bisa saya sampaikan.
barangkali ada pertanyaan atau pernyataan atau apapun, kalau bisa saya jawab, nanti saya jawab, kalau belum bisa nanti akan saya tangguhkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas mauidhah hasanahnya dari Gus Hajib. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya untuk menggunakan kolom komentar, silakan. Monggo ingkang badhe bertanya. Kita beri waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab ini. Yuk, silahkan. Ini dari siapa? Ini Gus, anten pertanyaan. Kalau di suatu masjid itu mengadakan taraweh, sebaiknya sikap kita apakah tetap taraweh di masjid tersebut atau tetap taraweh di rumah saja? Ya, kalau di sebuah masjid dilaksanakan sholat tarawih, terus kita harus seperti apa? Sebenarnya gini, sholat tarawih ini hukumnya adalah sunnah. Jadi kita boleh-boleh saja lakukan, mau kita ikut di masjid. Pada kondisi normal tentu saja akan baik, akan lebih baik dilakukan bersama-sama di masjid, karena kita ketika berada sholat berjamaah di masjid ini akan terasa lebih ringan, kemudian akan lebih syiarnya di bulan Ramadan ini akan lebih terasa. Tapi pada kondisi seperti ini, kalau memang suatu masjid tetap menjalankan sholat tarawih, tentu saja apa yang sudah diberikan, SOP yang sudah diberikan oleh pemerintah ini untuk ditaati. Misalnya masjid tidak perlu menggelar tikar, tapi semua tikar digulung, karpet digulung, jamaah membawa sajadah sendiri-sendiri. Yang kedua, soft di jarak antar soft itu diperlebar antar jamaah dengan standar minimal 1 sampai 2 meter. Yang jelas tidak boleh berdekat-dekatan. Kemudian tidak perlu salaman dengan jamaah yang lain. Biasanya kita dalam kondisi normal
bertemu dengan saudara kita itu dianjurkan, disunnahkan untuk bersalaman. Tetapi pada kondisi sekarang ini dianjurkan untuk tidak bersalaman karena resiko penularan. Kemudian kita juga harus pakai masker karena salah satu cara penularan virus ini lewat droplet dari riak batuk atau dari bersin kita. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk pakai masker. Kemudian kita selalu sering cuci tangan dengan sabun, air sabun dan air mengalir. Tentu saja kita datang ke masjid, kita cuci wudhu kembali, kita cuci tangan sampai bersih, kemudian selesai mau pulang ke rumah juga kita cuci tangan. Tetapi alangkah baiknya memang tetap yang sedang, misalnya sedang kurang enak badan atau sedang batuk pilek meskipun masih skala ringan, sebaiknya melaksanakan ibadah sholat tarawih ini di rumah saja. Juga yang mohon maaf yang usianya sudah agak lanjut itu juga sebaiknya di rumah, yang anak-anak pun juga sebaiknya di rumah. Ini memang perlu dilakukan pembatasan karena untuk mencegah penyebaran yang lebih lebar, karena kita sama-sama ingin wabah ini segera berakhir, dan caranya segera berakhir adalah kita beriktikaf, stay at home ini. Iktikaf di rumah itu, stay at home itu. Lanjut lagi Gus, pertanyaan kedua, kalau misalnya tadarus bareng-bareng laki-laki Gus, itu lewat Zoom atau video call WA, laki-laki dan wanita itu boleh tidak? Ya, sebenarnya masalah laki-laki dan perempuan ini ada khilafiyah ya. Ada yang mengatakan tidak boleh, tapi jumhur mengatakan tidak apa-apa selagi masih menjaga harkat martabat wanita. Apalagi di media, mohon maaf pakai tadi aplikasi Zoom atau WhatsApp atau apa, tentu saja yang kelihatan hanya wajah saja. Ini saya lihat di beberapa teman-teman di KMNU memang di Instagramnya dilaksanakan tadarus online, satu membaca yang lain menyimak, atau ada macam-macamnya di aplikasi Zoom juga seperti itu. Ini sebuah terobosan yang saya pikir bagus, karena kondisi seperti ini kita tetap bisa bertadarus bersama, kita tetap bisa berinteraksi, tetap bisa beribadah bersama-sama dengan fasilitas aplikasi dari HP. Ini saya pikir tidak apa-apa, dan bahkan lebih dianjurkan lagi, karena kita akan ibadah kita, bacaan Al-Quran kita akan dikoreksi oleh saudara kita yang lain. Artinya ketika kita keliru ada yang bisa membenarkan dari saudara kita. Berbeda dengan ketika kita laksanakan baca di kamar sendiri, di rumah sendiri, tanpa ada orang yang menyimak. Ini tentu akan lebih baik dilakukan seperti ini. Ini pertanyaan ketiga Gus, bagaimana jika bersedekah banyak yang mempublikasikan ke story nopo ke media, niku hukumnya pripun Gus? Ya, hukum sedekah yang dipublikasikan ini juga tergantung dari arah mana kita memandang. Kalau dasar awalnya sedekah itu adalah lebih diutamakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Tetapi ada beberapa hal yang memang kadang-kadang sedekah itu perlu diperlihatkan. Karena apa? Misalnya ketika kita harus menyalurkan amanah dari sedekah sebagai lembaga amil zakat misalnya,
ini harus dipublikasikan. Karena apa? Karena ini untuk menjaga kepercayaan. Kita sebagai lembaga amil zakat, misalnya dari Lazisnu menyalurkan sodakohnya, dari para muzaki, dari para yang memberikan sodakoh. Ketika memberikan sodakohnya harus dipublikasikan, ada buktinya, kemudian dilaporkan kepada yang mengamanati. Ini akan menjaga kepercayaan. Kemudian lembaga-lembaga pemerintah, karena untuk sebagai wujud laporan kepada atasan, dari bawahan kepada atasan, tentu saja harus ada publikasi, harus ada semacamnya ini, di foto kemudian atau kemudian ditulis di media cetak atau apapun. Kalau sodakoh pribadi tentu saja yang paling utama adalah ketika tangan kanan melakukan, tangan kiri tidak melihat. Nah, tetapi ada beberapa orang yang berpendapat bahwa saya melakukan seperti ini untuk mencontohkan kepada para artinya kepada para orang-orang kaya bahwa untuk bersodakoh tidak harus menunggu kaya. Saya tidak kaya tetapi saya bersodakoh. Bagaimana jenengan yang hartanya bermiliar-miliar, rumahnya bagus, mobilnya banyak, kenapa panjenengan belum sodakoh juga? Kadang-kadang ada yang bertujuan seperti itu. Nah, ini tergantung niatnya. Kita tidak bisa menghukumi seseorang hanya lewat penglihatan sekilas saja. Terima kasih. Ini pertanyaan keempat, Gus. Mengenai dampak COVID-19 pada masyarakat, masih banyak yang kehilangan pekerjaan dan makan pun susah, Gus. Bagaimana hukumnya jika tidak melaksanakan zakat? Ya, untuk kategori zakat fitrah ini tentu saja selagi masih ada yang bisa dimakan untuk besok dalam sehari, itu wajib melakukan zakat fitrah. Dan barangnya juga ada, memang ada. Dan saya pikir tidak ada, mungkin sudah hampir tidak ada yang tidak bisa membayar zakat fitrah itu. Karena sangat ringan sekali zakat fitrah itu, zakat diri pribadi ini. Insya Allah semua masyarakat kita, kalau saya lihat selama ini semuanya sudah berkewajiban memberikan zakat. Pertanyaan selanjutnya, Gus. Ketika melaksanakan tarawih di rumah, itu jika tidak ada yang bisa membacakan Bilal, apakah boleh jika tidak ada Bilalnya, Gus? Ya, tarawih itu tidak harus pakai Bilal ya, tidak harus pakai Bilal. Tidak ada tuntunan yang resmi tarawih itu seperti ini, karena zaman Rasul tidak ada. Zaman Rasul itu sholatnya sendiri-sendiri, di rumahnya sendiri-sendiri. Ada yang di masjid, ada yang di rumah, ada yang tidak dilakukan pakem seperti itu. Dan Rasulullah memang sudah memerintahkan saya tidak lakukan ini karena saya takut nanti menjadi kewajiban. Oleh karenanya model-model tarawih ini di berbagai daerah juga berbeda-beda. Ada yang tarawihnya pakai Bilal, pakai hitungan Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada yang pakai metode sholawat. Ada yang kadang-kadang kalau di pesantren itu malah nyeleneh-nyeleneh. Ada yang pakai nama santri yang cantik-cantik itu dipakai untuk ya ini hanya hanya sebagai, sebenarnya untuk pertama untuk memberi jeda dari sholat yang satu ke sholat yang lain, karena namanya tarawih itu kan sholat dengan istirahat. Jadi 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Istirahat ini bisa sedikit, bisa lama, tergantung keinginan kita. Misal kita mau istirahat 15 menit pun tidak apa-apa.
Jadi tidak harus pakai Bilal, tidak harus baca surat ini juga tidak, dilaksanakan seringan mungkin, semudah mungkin. Karena perintah Rasul itu yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Sedangkan kalau memang tidak ada pedoman resmi sholat tarawih, ya bagaimana model apapun silahkan dilakukan. Tidak harus seperti yang pakem-pakem. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana jika masih ada yang masih melakukan salat tarawih jamaah dan masjid, padahal sudah ada larangan bahwasanya salat tarawihnya hukumnya fardu kifayah dan berjamaah hukumnya fardu ain? Tidak ada yang memfardukan sholat tarawih ya. Jadi sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Yang berjamaah itu fardu kifayah itu adalah sholat wajib. Sementara sholat tarawih adalah sholat sunnah. Jadi tidak berjamaah tidak apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW mensabdakan bahwa sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah, karena bisa lebih khusyuk, bisa terhindar dari riya dan semacamnya. Jadi sholat tarawih masih ada yang menjalankan sholat tarawih di masjid, tidak apa-apa, kita biarkan. Artinya kalau memang kondisi tubuh sehat, kemudian dengan SOP yang sudah diterapkan oleh pemerintah, di situ juga terlibat ada satgas daerah. Sekarang kan sudah ada satgas yang sampai ke tingkat dusun ya, pedukuhan. Kalau satgasnya juga tidak mempermasalahkan, pamong-pamongnya tidak mempermasalahkan, silahkan dilakukan sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh pemerintah. Tetapi kalau kondisi dianggap darurat atau dianggap rentan, karena memang apalagi misalnya ketika di daerah sedikit agak perkotaan, ini memang kadang-kadang ada orang yang tidak dikenal ikut bersolat di situ, ikut ngaji atau tarawih, ini tentu saja sebaiknya dihindari yang seperti itu. Di beberapa daerah saya lihat sudah yang menjalankan sholat tarawih itu sudah membuat aturan bahwa pemudik pendatang tidak perlu sholat tarawih di masjid. Kemudian ketika masuk juga dengan SOP-nya sudah dengan SOP yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.